Jadi sobat, tinggal nunggu dingin, kecuali tidak mau dingin tinggal pegang saja. Oke, dan siap ketupat disantap. Assalamualaikum sobat. Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki berlimpah, dan dalam keadaan sehat, baik-baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat, ini ada daun ketupat yang sebetulnya ini merupakan daun ketupat yang bukan sisa, jadi berlebih. Nah, karena kupat yang sudah jadi habis, jadi kita bikin kupat lagi. Jadi sekarang AA akan mengajak sekaligus barangkali mau memberikan tips tutorial bagaimana cara membuat ketupat lebaran gitu ya. Yuk mari ya kita mulai sobat, kita mulai bagaimana dari awal. Nah, ini beras diambil, kita ambil secukupnya sobat ya. Jadi kita diestimasi saja, dikirata lah, kalau istilah Sundanya dikirata, kira-kira kalau misalkan ini ada kurang lebih berapa, 10 ya, 10 10 cangkang ketupat. Apakah misalkan segini cukup? Kurang lebih cukup lah, ini antara 8 ons ya, 7 ons setengah kilo lebih lah. Yuk kita mulai. Nah, ini si beras ini seperti biasa dibilas dulu, kalau istilah Sundanya diisikan sobat ya. Yuk kita bilas dulu seperti biasa saja kalau kita mau menanak nasi. Nah, dibilas sobat ya, ini seperti biasa lah kalau kita mau menanak nasi sampai dikatakan cukup bersih. Tapi ada kala jangan terlalu bersih sobat, karena justru kalau terlalu bersih kandungan atau kadar vitamin di dalam beras katanya jadi habis gitu ya. Itu tergantung selera lah sobat ya. Beras itu kan sebetulnya sejatinya udah bersih lah gitu, secukupnya saja dibilas. Nah, ini beras yang sudah dibersihkan dibilas ya, dibilas sudah dikurang ini. Nah, masih ada airnya ya, diturunin sedikit lagi, ditiriskan, dibuang air bilasannya. Nah, kalau udah ini maka dikasih dikasih bumbu gitu ya, dikasih bumbu. Nah, salah satunya ini dikasih garam. Jadi hati-hati memberi garamnya, jangan sampai kelebihan, nantinya asin gitu ya, asin ya, keasinan. Katanya kalau orang Sunda kalau keasinan pingin nikah lagi ya, ingin nikah lagi. Jadi ya seperti biasa, pakai hati, pakai hati ya, secukupnya seleranya. Kalau berasnya segini, kira-kira garamnya seberapa ya lah, gitulah secukupnya, bisa dilihat. Nah, ini kurang lebih. Nanti juga kalau sobat sudah terbiasa masak, sudah biasa di dapur ya, akan ada feeling tertentu lah. Waduh, gaya ya, feeling tertentu gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak lah, sedikit aja secukupnya. Kalau kita mau ngaliwat istilahnya kan sama saja gitu ya rasanya. Nah, setelah itu maka harusnya pakai sendok ya, pakai sendok. Nah, udah cukup merata si garamnya, cukup garam saja bumbunya. Nah, cukup garam saja. Kalau mungkin ada yang mau ngasih lebih royco gitu ya, bumbu masak, atau kalau mau lebih awet katanya pakai apu apa namanya itu, apu biasa. Apu adalah di pasar. Kalau ini kan cukup garam sajalah sobat ya. Itu silahkan untuk lebih enak, lebih awet, silahkan bisa dimodifikasi lah sama sobat semua. Nah, ini dimasukkan ke lubang
daun ketupatnya sobat. Maaf, daun ketupatnya udah agak sedikit melayu karena tadi udah sampaikan bahwa daun ketupatnya itu udah kelebihan, jadi ini kedua kalinya gitu ya membuat ketupat sobat. Jadi caranya cukup sederhana. Nah ini cara mengisikannya. Cara mengisikannya itu hati-hati jangan sampai penuh sobat ya. Seperti gini, jadi mungkin hanya 40% lah, 40% dari setengahnya juga kurang ya. Ya 40% atau 35% karena nanti dia akan mengembang kalau masak. Jadi perhitungannya itu aja, kita mungkin kalau dari ini, nah segini kita kasih berasnya segini gitu ya, kelihatannya segini. Nah seginilah, nah segini, coba lihat dulu supaya ini, nah segini. Jadi 40% ya, jangan sampai 50%, nanti kan mengembang ya. Nah semuanya diisi, iya semuanya. Kita mau berapa sih, mau 10 biji gitu ya. Nah itulah. Nah ya, jadi semuanya diisi. Nah setelah daun ketupatnya terisi semua sobat oleh beras yang tadi di 35% masing-masing atau 40% dari besaran daun ketupat, ketupat mentah ya namanya lah gitu, dimasukkan ke panci presto ya. Nah seperti inilah. Si panci presto ini diisi air sampai semuanya terendam gitu ya. Namanya digodok gitu, dikukus gitu. Nah dikukus, jadi nah ini juga kurang air, nah ditambah lagi. Intinya apa? Intinya si ketupat mentah ini harus terendam gitu kan. Itu mah sebanyak apapun ketupatnya. Nah ini kan paling kurang berapa senti lagi, 3-4 senti lagi ke atas. Nah gini kan kelihatan ya. Nah ininya biar rapi, diurut, disusun lah sedemikian rupa ya, sedemikian rupa. Ini ada anak kucing gitu ya. Nah nampak seperti ini, sudah terendam semua, siap. Nah kita angkat ya. Aduh, help me. Ya ditutup dulu. Nah ditutup, panci prestonya ditutup seperti biasa. Nah sampai klik, diangkat, lalu dimasak sampai berapa jam? Sampai ada suara. Iya, kalau presto itu kan ada otomatis, ada kodenya, ada alarmnya ya di sini. Dimasak sekian puluh menit lah ya, di atas ya. 30 menit, setengah jam, atau sampai si alarmnya presto itu berbunyi sobat lah. Itu masak ya, jadi berarti ya. Nah kita lihat nanti hasilnya. Nah setelah 30 menit, nah presto ini alarmnya sudah nyala. Nah seperti ini. Nah jangan dulu dimatikan apinya sobat. Tunggu sekitar 10 sampai 15 menit biar biar matang bener. Kalau istilah Sundanya biar tanek. Nah ini sudah tadi dari alarm presto berbunyi ditambah 10 menit, dan ini sudah masak bener, tos tanek. Sudah masak bener kupatnya. Kita tiriskan, kita ambil. Nah seperti ini. Nah ini udah jadi sobat, tinggal nunggu dingin. Kecuali tidak mau dingin, tinggal pegang saja. Oke, dan siap ketupat disantap. Sobat, rupanya tips atau cara membuat ketupat lebaran cukupkan sampai di sini. Hatur nuhun.
Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.